Shalom saudaraku yang terkasih, selamat malam, Tuhan memberkati kita. Kita bertemu lagi dalam persekutuan doa malam pada hari ini. Bersyukur kita dapat melayani dan bertemu dengan saudara-saudara kami yang telah lama kami rindukan karena perpisahan di dalam situasi ketatanegaraan tentang kesehatan ini. Mari kita bersama-sama berdoa di dalam kita bersekutu di dalam doa malam hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Selamat malam Tuhan, kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman, sujud menghadap hadirat Tuhan untuk mengucapkan puji dan syukur terima kasih kami. Seseharian Tuhan telah membimbing kami, Tuhan telah melindungi kehidupan kami dari pagi hingga malam hari ini. Itulah kasih karunia Tuhan dan mengulangi pekerjaan kami masing-masing. Tuhan memberikan berkat kecukupan jasmani kami. Berkatilah Tuhan kehidupan kami. Malam hari ini kita akan bersekutu merasakan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kami. Mohon kehadiran Tuhan untuk bersama-sama dengan kami, sehingga apa yang kami rasakan bersama-sama ini akan menguatkan iman kepercayaan kami. Berkatilah Tuhan, kami mohon kehadiran Tuhan untuk membimbing kami dalam persekutuan ini. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon dan kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan pada persekutuan doa malam hari ini akan diambil dari Yesaya 25 ayat 16-12 tentang keselamatan bagi bangsa-bangsa. Yesaya 25 ayat 6-12 yang demikian difirmankan dengan perikop keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa. Suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersungsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku, bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan menyediakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapus air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini, tetapi Moab akan diinjak-injak di tempatnya sendiri, sebagai jerami diinjak-injak dalam lubang kotoran. Apabila Moab mengembangkan tangannya di dalam seperti cara yang perenang mengembangkan untuk berenang, maka Tuhan akan mematahkan kecongkaan mereka dengan segala daya upaya mereka. Maka kubu-kubu temboknya maka kubu-kubu tembokmu yang tinggi akan ditumbangkannya dan dirubuhkannya dan dicampakkannya ke dalam tanah dan debu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarkan dan yang menyimpan di dalam hatinya. Saudaraku yang terkasih, sebagai nats pada perenungan malam hari ini, kita akan mengambil dari Matius 1 ayat yang ke-21. Demikian difirmankan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di sini mendapatkan perhatian daripada nama Yesus
atau Yahweh penyelamat, menunjukkan peranan anak ini adalah di masa mendatang dalam sejarah keselamatan Israel. Yesus dalam arti Yahweh adalah menyelamatkan. Saudaraku yang terkasih, sejarah manusia pada intinya penyelamatan ada 3 periode. Di dalam sejarah penyelamatan Allah atas manusia, yaitu periode Israel, periode Yesus, dan periode Roh Kudus. Di dalam perjanjian lama berisikan firman dalam bentuk-bentuk manusiawi yang berhubungan dengan penyelamatan Allah atas periode Israel. Perjanjian baru berisikan firman dalam bentuk-bentuk manusiawi yang berhubungan dengan penyelamatan Allah di dalam periode Yesus dan periode Roh Kudus. Yang ketiga, firman di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, dua-duanya berhubungan dengan satu penyelamatan Allah yang sama. Di dalam sejarah penyelamatan Allah yang satu dan yang sama dengan periode-periode historis yang berbeda-beda. Oleh karena itu perjanjian lama dan perjanjian baru saling menjelaskan. Saudara-saudaraku yang terkasih dan dikasihi Tuhan, di dalam penyelamatan yang terlahir di dalam Natal, artinya keselamatan, yang benar adalah bahwa Yesus tidak datang ke dunia hanya untuk lahir, melainkan lebih daripada itu, Dia mendatangkan untuk mati bagi dosa dunia. Alkitab menyatakan bahwa Allah menuntut korban yang memadai dan sempurna untuk tebusan dosa. Karena manusia di dalam keadaan yang keberadaannya yang penuh dosa, tidak mampu menyediakan korban seperti tuntutan Allah itu. Maka Allah karena kasih-Nya dan hikmat-Nya yang tidak terbatas, menyediakan korbannya sendiri di dalam pribadi putranya Yesus Kristus. Yesus bilang di dalam Lukas 19 ayat yang 10, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kemudian Ia katakan di dalam Ibrani 10 ayat 5, korban dan persembahan tidak engkau kendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Konteks nas Ibrani ini sangat membuktikan bahwa dosa menuntut korban yang sempurna. Dan bahwa korban itu hanya dapat disediakan oleh Allah sendiri di dalam daging yang mati untuk dosa-dosa manusia. Keselamatan adalah maksud utama di belakang kelahiran Tuhan Yesus. Palungan Bethlehem tidak dipisahkan dari salib Golgota. Keselamatan manusia sudah dirancang sebelum penciptaan dunia dan sempurnakan dan dilaksanakan melalui kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat. Hanya orang Kristen yang tahu keselamatan ini, saudaraku. Karena keselamatan itu diberikan khusus untuk orang yang mendengar dan percaya kepada Yesus Kristus dan kepadanya sudah dirampungkan di salib Golgota. Bagi orang Kristen, Natal artinya kesukaan, harapan, damai sejahtera, dan keselamatan. Kristus Sang Natal membuat semua ini mungkin bagi orang-orang Kristen dan hanya untuk orang Kristen. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul, Petrus mengatakan yang masih relevan sampai dengan saat ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga sekalian di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus 15 ayat 2, dituliskan,
Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjalani percaya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Paulus mengingatkan kembali kepada orang Korintus pada sejarah masa lalu yang nyata pada waktu ini memberitakan Injil kepada mereka. Dan pada waktu itu mereka menerima. Kemudian ada pembicaraan, kemudian ia membicarakan pengaruh dan hubungannya dengan masa sekarang atau Injil di dalamnya kamu. Berdirilah teguh. Dan akhirnya membawa mereka pada masa sekarang. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Diselamatkan mempunyai arti sebenarnya sedang diselamatkan, yang merujuk pada suatu perbuatan yang kontinu. Paulus membicarakan keselamatan mereka yang telah mempunyai akar pada masa lalu, tatkala untuk pertama kali mereka menerima Injil. Tetapi secara kontinu berlaku sepanjang kehidupan mereka. Kristus yang dihadirkan untuk kita melalui Injil telah menyelamatkan kita pada masa lalu, menyelamatkan kita masa kini, dan akan terus-menerus menyelamatkan kita. Keselamatan bukannya merupakan suatu keadaan yang statis. Keselamatan itu dinamis dan progresif. Dimulai di dalam kita, keselamatan itu tidak akan berakhir. Saudara-saudaraku yang terkasih, penyelamatan Allah atas manusia adalah soal hubungan manusia dengan Allah. Itu berarti soal kehidupan religius. Oleh karena itu adalah wajar dan memang tidak ada bisa yang lain, bahwa mereka yang bersikap percaya terhadap penyelamatan Allah menyatakan sikap percaya mereka dalam bentuk kehidupan beragama. Dalam pergumulan dan usaha untuk pemeliharaannya dan keselamatan itu, sikap yang paling tepat bagi orang-orang percaya ialah rendah hati. Bagi orang-orang percaya, kehidupan bersama religius yang disebut gereja itu merupakan wadah dan saluran manusiawi untuk menyatakan sikap percaya mereka terhadap penyelamatan Allah. Dan yang selanjutnya juga untuk menghayati dan mengungkapkan hubungan mereka dengan Allah berdasarkan penyelamatan Allah itu. Berdasarkan apa yang telah dikerjakan oleh Allah untuk penyelamatan itu, yaitu kematian Yesus di kayu salib sebagai dasar pengampunan, serta kebangkitan dan kenaikannya ke surga sebagai dasar jaminan mengenai berlakunya pengampunan. Keselamatan yang kita yakini secara kita harap adalah pasti. Pada asasnya peristiwa Roh Kudus adalah pelaksanaan rencana penyelamatan Allah yang diarahkan untuk umat manusia. Dengan peristiwa bangsa Israel, Allah mengawasi penyelamatannya dan penyelamatan atas suatu bangsa untuk selanjutnya memakai bangsa itu sebagai penyiapan dan alatnya untuk menyelamatkan ke atas manusia. Dengan peristiwa kehidupan bangsa Israel sebagai wadah penyiapan, Allah memberikan dasar pengampunan dosa untuk umat manusia. Dan dengan itu membuka pintu penyelamatan bagi umat manusia. Dengan peristiwa Roh Kudus, Allah melanjutkan penyelamatannya dan meluas pengampunannya dosa berasal dari peristiwa manusiawi Yesus itu untuk segala bangsa. Jadi kita tahu pasti bahwa melalui dan bertelut kepada ajarannya Tuhan kami Yesus Kristus, kita pribadi maupun semua bangsa yang percaya akan penyelamatan melalui perjalanannya dan karya penyelamatan Tuhan Yesus, itu berlaku juga untuk keselamatan bangsa-bangsa ini. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita kembali berdoa. Puji syukur Tuhan, Tuhan telah beserta dengan kami. Tuhan telah hadir di dalam tengah-tengah kami, di dalam kami merasakan sebagian firman Tuhan
yang mengajarkan kepercayaan kami melalui karya-karya penyelamatan Tuhan Yesus. Itu Tuhan mengampunkan kami, sehingga kami menerima keselamatan ini, baik secara pribadi maupun keselamatan ini dengan percaya penyelamatan melalui karya Tuhan Yesus juga menyelamatkan bangsa-bangsa kami yang percaya. Kami mohon ampun bila mana di dalam kami merasakan ini terselip dosa ya Tuhan, karena kekurangan kami. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama istirahat kembali ke rumah kami masing-masing yang Tuhan. Kami mohon selalu bimbingan Tuhan, pertemukan dengan sanak saudara kami dan anak-anak kami. Dan esok pagi bangunkanlah kami untuk mengelalui kehidupan kami dalam hari yang baru. Berkatilah ya Tuhan gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Melalui gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia ini, pekabaran Injil akan disebarluaskan, yang berarti kerajaan surga akan melebar di seluruh dunia ini melalui karya-karya penyelamatan Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mohon perlindungan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Mohon berkat untuk bangsa dan negara kami. Mohon kesehatan untuk bangsa dan negara kami. Mohon kesatuan dan persatuan untuk negara kami. Semuanya kami percaya karena campur tangan Tuhan, sehingga di dalam seru doa permohonan kami, dengan tulus Tuhan akan mendengarkan. Begitu pula kami berkatilah dan bimbinglah pimpinan bangsa negara kami dari pusat sampai dengan daerah. Berilah berkat kemampuan untuk memimpin bangsa dan negaranya. Berikanlah rasa keadilan, berkatilah rasa takut akan Tuhan. Dan terutama sekali berkati seluruh keluarga pimpinan bangsa dan negara kami. Selamatkanlah ya Tuhan bangsa dan negara kami di dalam peristiwa-peristiwa yang terakhir. Karena banyak gempa bumi, banyak angin ribut, ataupun banjir bandang, sehingga menggoyahkan ketertanaman hati saudara-saudara kami. Bagi saudara-saudara kami yang kena musibah itu ya Tuhan, mohon kekuatan, mohon bimbingan, dan serta kesabaran untuk menerima ini. Karena ini adalah pendadaran Tuhan, sehingga dapat melalui karya-karya Tuhan dengan cara ini, akan lebih bertelut dan merasakan kedamaian di dalam Tuhan. Lindungilah keamanan bangsa dan negara kami melalui alat-alat keamanan yang tersedia di negeri ini ya Tuhan. Petugas-petugas keamanan TNI maupun Polri, berilah berkat dan keselamatan di dalam menunaikan tugas dan kewajibannya mengamankan bangsa dan negara ini. Kami berdoa ini ya Tuhan untuk seluruh apa saja yang kami perlukan namun kami belum bisa menyampaikan. Ya Tuhan, lengkapilah permohonan doa ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon dan berdoa serta mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Amin.